Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Para bapak gereja, secara khusus gereja timur, dalam refleksi imannya menunjukkan bahwa kitab suci mengantar orang percaya memahami kejatuhan manusia dalam keberdosaan. Ketika manusia jatuh dalam keberdosaan, manusia menjadi kehilangan hak kekekalan. Manusia menjadi terbatas usianya, harus mengalami kesulitan dalam masa hidupnya, dan pada akhirnya harus mengalami kematian. Oleh karena manusia yang kehilangan kekekalan tersebut, Allah kemudian menghadirkan inkarnasi dalam Yesus Kristus. Inkarnasi ini merupakan karya keselamatan yang dilakukan Allah bagi manusia, atau dapat disebut sebagai oikonomia. Oikonomia ini bersifat filantropia ilahi. Ini adalah ungkapan kasih Allah yang tanpa syarat, kasih yang dimanifestasikan dalam kehendak Allah yang menghendaki agar manusia mengalami keselamatan. Dalam karya tersebut, manusia diantar untuk dapat mengenali kembali citra kemanusiaannya sehingga hidup pulih dalam kekekalannya. Proses pemulihan tersebut oleh Bapa Gereja Timur, secara khusus Gregorius Nazianzus, dibahasakan sebagai theosis. Untuk merunut pemikiran tentang theosis, maka peran Origen menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama untuk memperhatikan pengajarannya tentang citra atau gambar Allah. Origen memakai gambar Allah pada awalnya untuk membedakan antara Allah Bapa dan Putra. Berdasarkan refleksinya pada Yohanes 1 ayat 5, Origen menunjukkan bahwa teks tersebut menyiratkan ada dua cahaya. Pertama adalah cahaya yang menjadi sumber. Cahaya yang adalah sumber ini dipahami sebagai Allah Bapa. Dan yang kedua adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Cahaya ini adalah Sang Putra. Origen menunjukkan bahwa layaknya cahaya yang adalah sumber dan yang tengah menerangi itu, maka keberadaan Allah Bapa dan Putra adalah dua hal yang berbeda. Pembedaan ini kemudian dilanjutkan untuk menunjukkan keberadaan Putra yang menjadi mediator atau pengantara bagi Allah Bapa dan manusia. Putra yang digambarkan, Sang Putra yang digambarkan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan, adalah tindakan mediasi. Mediasi yang memungkinkan agar manusia dapat memahami keberadaan Allah Bapa. Karya ini kemudian dikenal sebagai inkarnasi. Sang Putra berada dalam kemanusiaan, bertemu dengan manusia. Dalam kemanusiaan tersebut, hidup dengan menghadirkan sifat keilahian dan kebijaksanaan dari Allah Bapa. Inilah gambar yang dengan sangat jelas menghadirkan keberadaan Allah Bapa. Dan sekaligus gambar ini juga mengingatkan bahwa manusia adalah citra Allah sendiri. Menurut Origen, sebelumnya Sang Putra yang juga adalah Sang Sabda hanya dikenali secara terbatas oleh Musa dan para nabi. Selanjutnya, melalui inkarnasinya dalam Yesus Kristus, Sang Putra dapat dikenali oleh semua manusia, dan Sang Sabda bersemayam pada setiap orang yang mengimani Kristus. Untuk menyampaikan hal ini, Origen menggambarkan inkarnasi Sang Putra dengan menggunakan metafora patung. Dalam metafora ini, Sang Putra yang adalah Allah yang sangat besar tidak dapat dilihat manusia. Oleh karena besarnya melebihi dunia. Untuk menunjukkan kebesarannya, Sang Putra digambarkan sebagai patung yang besar, dan justru karena sangat besarnya, manusia tidak dapat melihatnya.
Manusia membutuhkan pengantara yang memungkinkan untuk memahami keberadaan Sang Putra. Oleh karena itu, dihadirkanlah patung yang lebih kecil, dan patung tersebut adalah Yesus Kristus. Inkarnasi tersebut kemudian memungkinkan manusia untuk menempatkan Kristus sebagai contoh yang menuntun pada hidup keilahian. Manusia tidak hanya hidup bersama dengan Kristus yang ilahi, tetapi juga dapat melihat bagaimana karyanya mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga manusia yang mengimani akan mencontoh kehidupan Kristus tersebut. Manusia dapat mengalami transformasi, mengalami keilahian dengan mencontoh kehidupan Kristus tersebut. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Origen, Athanasius menyebut bahwa Sang Putra adalah gambar yang sesungguhnya dari Allah Bapa. Kristus adalah gambar Allah yang sesungguhnya. Gambar inilah yang memungkinkan manusia untuk dapat mengenali dan hidup kembali pada citra manusia yang sesungguhnya. Pengajaran ini ingin menekankan bahwa dengan Sang Putra sebagai gambar Allah yang sungguh, maka menerangkan bahwa Dia adalah Allah. Penegasan ini dipakai untuk menghadapi Arius yang meragukan kealahan dari Kristus. Pada bagian lain, penegasan ini menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya interaksi antara Allah yang transenden melalui Kristus sebagai gambar sekaligus pengantara bertemu dengan manusia. Pertemuan ini adalah rasionalisasi yang dibangun sehingga memungkinkan manusia bersentuhan dengan yang ilahi. Ketika pertemuan antara Kristus dan manusia terjadi, maka terjadilah proses theosis. Athanasius menyebut proses ini dengan menggunakan kata theopoieo. Kata poieo membuat atau menghasilkan menjadi tekanan bahwa manusia yang mengalami theosis adalah khas ciptaan, sehingga theopoieo dapat diartikan sebagai tanda kutip membuat Allah. Kedekatan dan kemauan untuk meniru apa yang dilakukan Kristus menjadikan manusia menjadi Allah kecil. Allah yang dibuat ini tidak seperti Allah yang tidak diciptakan. Untuk memperkuat pembedaan tersebut, Athanasius memisahkan kata theopoieo dengan theopoiesis sebagai kata benda dan theopoietos sebagai kata sifatnya. Kata-kata ini menunjukkan perbedaan yang kuat bahwa manusia yang mengalami theopoieo adalah makhluk yang dibuat oleh pencipta. Hanya Allah yang berada dalam posisi tanpa awal dan tanpa akhir. Agenetos tidak diciptakan dan tidak berasal, jadi tidak terbatas. Sementara makhluk ciptaan termasuk manusia itu terbatas, diciptakan dan berasal, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan kata genetos. Pada generasi yang berikutnya, secara khusus pada masa para bapak gereja Kapadokia, bahasan mengenai theosis menjadi semakin berkembang. Istilah theosis sungguh-sungguh dipakai oleh Gregorius Nazianzus. Nazianzus menyebutkan bahwa keberadaan manusia dan seluruh kosmos adalah refleksi dari Allah. Proses ini menunjukkan bagaimana manusia yang mengalami kerentanan karena keberdosaan perlu dipulihkan untuk mengalami keserupaan kembali pada keilahian. Theosis menjadi cara yang penting sehingga manusia mengalami transformasi pemulihan pada keilahian yang merupakan hakikat dari manusia. Pemulihan itu dapat dirunut oleh semua manusia dengan mengikuti karya inkarnasi dalam Kristus. Namun kembali, proses ini memerlukan pembeda yang dapat membedakan keilahian dari Allah dan manusia. Pembedaan itu dapat dilihat dalam pemikiran Gregorius Palamas tentang esensi keilahian. Palamas menyebutkan bahwa esensi keilahian Bapa dan Putra itu sudah ada sejak awal mula. Esensi yang berada dalam kekekalan tersebut disebut sebagai ousia. Dalam esensi ousia tersebut, Allah tidak dapat dikenali karena mereka terpisah dengan ciptaan. Untuk dapat bersentuhan dengan ciptaan, Allah memiliki
energeiae, energi. Energi tidak diciptakan karena menjadi bagian dari Allah. Keberadaannya merupakan sarana yang memungkinkan untuk bertemu dengan ciptaan. Palamas berusaha menunjukkan bahwa Allah dalam esensinya tidak akan mungkin dikenali. Tetapi ketika Allah melakukan karyanya, yaitu melalui energinya, maka keberadaan Allah lebih mungkin untuk dimengerti. Inkarnasi menjadi salah satu perwujudan dari karya Allah yang menggunakan energi. Inkarnasi merupakan pergerakan energi ilahi di tengah ciptaan. Demikianlah cara Palamas merasionalisasikan terhadap kemungkinan untuk mengenali Allah yang berkarya melalui inkarnasi. Dengan demikian, proses teosis sebenarnya berada pada radian energi dan bukan dalam ousia. Manusia yang melibatkan dirinya dalam proses ini tidak akan dapat masuk sampai kepada ousia. Manusia dalam keilahiannya akan berada pada energi Allah, dan itu ada pada perjumpaannya bersama dengan Kristus. Demikianlah usaha para bapa Gereja Timur yang berusaha untuk memahami dan merasionalkan proses pemulihan manusia pada hakikatnya, terutama dari Origen sampai dengan Palamas. Mereka berusaha menunjukkan bagaimana manusia perlu memulihkan hakikatnya sebagai gambar dari Allah. Pemulihan ini dapat terjadi dengan memperhatikan dan menerima karya Allah dalam gambarnya yang sejati, yaitu Kristus. Dalam video berikutnya, untuk memahami rasionalisasi teosis pada gereja Protestan, maka penting untuk memeriksa hal ini dalam pemikiran Martin Luther dan John Calvin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.